Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita bakalan membahas tentang pivot table sama pivot chart. Apa itu pivot table? Pivot table merupakan salah satu fitur yang dipunyai oleh Microsoft Excel yang biasanya digunakan untuk menganalisis atau menyajikan data secara dinamis. Pivot table itu digunakan untuk apa sih? Pivot table biasanya digunakan untuk menganalisis data, membuat laporan yang dinamis, terus mengelompokkan suatu data berdasarkan kategorinya, dan mungkin untuk memfilter data juga harusnya bisa sih ya. Dan kurang lebih seperti itu pengertian apa itu pivot table dan kegunaan pivot table. Kalau kalian mau membaca dokumentasi resmi dari si pivot table ini, kalian bisa masuk ke halaman punyanya Microsoft yang ini, yang create a pivot table to analyze worksheet data. Yang ini nanti linknya akan ada di description box. Sekarang kita langsung praktekin aja kali ya. Di sini kita punya data yang seperti ini. Ini data atlet ya. Data ini didapetin kayaknya waktu dulu zaman kuliah deh. Kita punya data seperti ini dan kita akan mencoba membuat pivot table menggunakan data yang ini ya. Untuk datanya kalian bisa mendownloadnya juga melalui link yang ada di description box. Di sini ada athlete ID, ada name, ada gender, terus ada tanggal lahir, dan ada data-data lainnya ya. Kayaknya kita bikin data ini buat jadi tabel dulu ya. Kita tinggal select aja semuanya, terus format as table. Yang mana nih? Yang ini aja. Oke, setelah kayak gini, kita kalau mau bikin pivot table, kita masuk ke insert ribbon yang ini atau tab insert. Kita bikin yang ini nih, kita klik aja pivot table. Mungkin tampilannya akan beda ya sama yang Microsoft Excel yang aplikasi itu. Ini di sini gue pakai yang versi web ya. Jadi mungkin tampilannya agak beda, tapi nggak usah bingung lah, karena nggak terlalu berbeda juga harusnya. Kita di sini klik pivot table-nya, otomatis kayak gini nih. Terus kita tinggal klik OK aja. Kita klik OK. Di sini kita akan dibawa ke sheet yang baru ya. Dan ini pivot table-nya. Di sini ada pivot table fields. Di sini ada tombol setting. Kita bisa mensortir si nama ini sesuai dengan abjad ya. Kita tinggal pilih yang ini aja. Nanti field yang ini, nggak tahu lah sebutannya apa ya, akan tersusun secara alfabetikal ya. Di sini di pinggirnya ada filter, ada row, ada column, dan ada values. Kita coba checklist yang ini dulu ya, yang athlete. Nanti si Microsoft Excel akan membuat pivot table-nya seperti ini. Terus kita ubah dulu ini biar nggak ditambahin ya ID-nya. Kita pengen tahu berapa banyak atletnya, jadi kita pakai count yang ini. Setelah kita mengubahnya menjadi count, maka ini akan muncul angka 100. Kenapa 100 ya? Karena total atletnya ada 100 ya. Terus kita tambahin gender, bebas aja kalian, tapi kayaknya di sini lebih enak gender ya. Si gender ini punya dua kategori, ada male sama female.
Di sini otomatis ketahuannya ada 29 atlet perempuan dan 71 atlet laki-laki. Karena ini pivot table ya, kalau kita double klik yang ini nih, nanti kita otomatis dibuatkan report daftar atlet yang perempuan seperti ini. Kalau kita kita dibikinin sheet baru ya untuk report yang ini. Kalau kita klik yang laki-laki atau yang male, nanti kita dibuatkan otomatis juga sheet baru yang daftar atletnya hanya laki-laki saja. Seperti ini. Male semua kan ya. Kita balik lagi ke pivot table-nya ya. Di sini kita misalkan ya pengen ngecek atlet ini berasal dari negara mana aja sih, kayak gitu ya. Kita bisa tambahin di sini country ya, yang ini kayak gitu. Nanti daftar country-nya akan muncul ya. Di sini misal kita hanya ingin menampilkan atlet yang berasal dari Belarus ya. Kita tinggal unselect semuanya, terus select yang Belarusnya, terus apply. Nanti data yang muncul hanya akan atlet yang berasal dari Belarus. Kita bisa double klik lagi di sini untuk membuat reportnya. Nanti ya dibuatin secara otomatis lagi ya di sheet yang baru. Kita masuk lagi ke pivot table-nya. Terus kita mau membuat report untuk atlet Indonesia gitu ya. Misalkan Indonesia ini nih, kita apply. Oh, ternyata di Indonesia hanya terdapat satu atlet yang bergender male saja ya. Terus apa lagi ya? Kita apply. Oh iya, kalau pivot table field ini nggak muncul secara otomatis, kalian bisa double klik aja di dalam pivot table yang ini ya. Bukan double klik, sorry, right click atau klik kanannya. Terus kalian scroll ke paling bawah, kalian tinggal klik yang show field list ini. Nanti dia akan muncul lagi. Kalau kita kayak gini deh, kita unselect dulu ya country sama gender, kayak gini, hanya tersisa atlet ID. Terus si atlet ini kita pindahin ke kolom ya. Nanti dia akan buat kayak gini ya, daftar atlet berdasarkan kolom. Kalau kita ganti jadi nama misal kayak gini, si name ini kita pindahin ke kolom. Nanti dia akan menampilkan nama atlet secara horizontal ya, kayak gitu. Kita ubah lagi jadi row ya. Kita ganti lagi deh ke country aja deh. Kita pengen membuat pivot chart di sini. Mungkin caranya agak beda juga ya sama yang di aplikasi. Kalau di aplikasi sih biasanya di insert ini ada ya, atau di ujung ini nih kalau nggak salah. Tapi kalau di aplikasi kalian harus ini masih bisa nggak? Kita ganti ke count lagi, terus kita pilih yang lain deh. Kalau yang pie chart kayaknya kebanyakan.
nanti dia akan membuat chart ya, pivot chart sesuai dengan pivot table-nya. Kalau kita di sini tambahin gender gitu, terus kita mau gender male aja yang ditampilin, kita bisa kayak gini, male, apply. Nanti yang akan ditampilkan hanya male aja ya, berdasarkan negaranya juga. Terus kalau kita klik yang ini, double klik maksudnya, yang ini ya, nanti kita dibuatkan report secara otomatis. Kurang lebih seperti itu untuk dasar-dasar cara penggunaan pivot table dan pivot chart ya. Ingat, ini cuma dasar-dasarnya aja. Thanks buat yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.